Adela? Ini udah, Pak. Ini udah ya, nomor 12 Del. Iya. Tiga 13 udah belum, Del? Ini udah. 13 belum ya, Del ya? Belum. Belum. Oke, kita bahas ya. Nomor 13. 13 ini dalam kotak berisi, kalau tadi laki-laki perempuan, sekarang kelerengnya, kelereng merah dan kelereng putih. Diambil 3 kelereng, peluang yang ini, kalau ini peluang bukan banyak cara. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng merah. Ya, berarti lebih besar sama dengan 1 merah. Karena diambil 3 buah, berarti kalau merahnya 1, berarti yang putih 2. Ya. Kemudian karena paling sedikit berarti 2 merah boleh ya. 2 merah berarti 1 lagi putih. Ya, kemudian 3 merah boleh ya, berarti yang putihnya nggak ada. Karena diambilnya sudah di 3. Nah, di sini kejadiannya ada 3 macam. 1 merah 2 putih, 2 merah 1 putih, dan 3 merah. Boleh kerjainnya pakai ini, cuma panjang. Kenapa? Karena ada 3. Nah, Bapak pakai kontradiksi. Gimana cara kontradiksi itu? Kalau kontradiksi itu adalah kebalikannya. Yang namanya peluang, totalnya itu adalah total kejadian adalah 1. 1 dikurangi peluang yang tidak masuk sini. Yang tidak masuk sini adalah semuanya putih, ya. Semuanya putih. Kan atau tidak ada merahnya, ya, tidak ada merahnya. Ini 3 putih. Ini kontradiksi. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Ya. Nah, berarti 1 itu total kemungkinannya dikurangi peluang 3 putih. Putih ada berapa? Ada 5. 5C3 per, kalau pengambilannya lebih dari 1 berarti pakai kombinasi dengan ruang sampel. Ini total kelerengnya ada berapa buah? 7 tambah 5. Berarti 12 kombinasi 3. Ya. Jadi 5C3 per 12C3. Nah, kombinasi ngitungnya gimana? 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1, 3 angka. Atas juga 3 angka, menurun 5 kali 4 kali 3. Per 12C3 dari 3, 2, 1, 12, 11, 10. 3, 2, 1 atas bawah dicoret. Ya, tinggal 5, 4, 3 per 12, 11, 10. Nah, ini sistem coret-coret dapat 21 per 22. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nomor 13? Ya. Yang pakai cara yang ini juga boleh ya. Pakai cara ini cuma kalau pakai cara ini panjang, ada 3 nantinya. Tambah gitu ya. Nah, tambah. Kalau ini cuma 1, pakai kontradiksi. Ya. Ada pertanyaan, Arik? Ngerti nggak, Rik? Ini, Rik? Oke, kalau tidak ada yang ada nanti ditanyakan, kita maju ke soal nomor 14 ya. Nah, di sini seperangkat kartu bridge diambil 1 kartu sekaligus. Ya, kalau di ulangan 2 kartu, kalau ini latihan ini diambilnya 1 kartu ya. Diambilnya 1 kartu. Dari seperangkat kartu bridge diambil 1 kartu sekaligus. Ya, diambil 1 kartu sekaligus, peluang terambilnya as atau kartu berwarna hitam. Nah, yang namanya kartu bridge ruang sampelnya 52. Yang namanya kartu bridge ruang sampelnya 52. Ya, 52. Kemudian di sini A-nya adalah terambilnya as. As ada berapa? Ada 4 ya. Kemudian kartu B-nya adalah kartu berwarna hitam. Ada berapa kartu berwarna hitam? Itu 26. Ya, 26. Kemudian di sini irisan A iris B, berarti as yang berwarna hitam ada 2. Berarti peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Karena irisannya ada ya, yaitu angka 2. 4 per 52 tambah 26 per 52 per dikurangi 2 per 52, 28 per 52. Ya.
Itu kalau di ulangan kan diambilnya dua kartu sekaligus ya. Berarti di sini yang merahnya 4 diambil 2, ditambah yang berwarna hitam 26 diambil 2, dikurangi yang irisannya A iris B berarti 2C2 per 52C2. Kalau diambil 2 kartu, ini ulangan. Ya, tapi banyak yang jawab begini juga nih di ulangan. Ya, padahal jawabannya harus begini. Gitu ya. Ada pertanyaan? 14. 15. Kalau tidak ada lanjut terus ya. Lanjut, Pak. Lanjut terus. Nomor 15. Ini hati-hati peluang bersyarat. Peluang bersyarat ya, peluang bersyarat ini diajarin nggak? Nabil, Nana? Nah? Ya. Peluang bersyarat diajarin sama Pak Valen nggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Peluang bersyarat ini nulisnya begini ya, nanya. P A garis tegak B itu dibacanya begini. Peluang kejadian A dengan syarat, garis tegak itu bacanya dengan syarat B telah terjadi. Peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi. Ya, contohnya kayak begini. 2 buah dadu dilempar sekali bersamaan. Ruang sampelnya 36. Ya, hati-hati. Peluang munculnya angka 4 untuk dadu kedua. Ya. Peluang munculnya angka 4 untuk dadu kedua. Ini kejadian A. Nah, berarti apa kejadian A itu? Dadu keduanya angka 4. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4. Dadu keduanya angka 4. Jadi ada 6 kemungkinan. Dengan syarat, ya, dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua dadu lebih dari 9 telah terjadi. Berarti ini kejadian B. Kejadian B adalah muncul jumlah dadu lebih dari 9. Kalau jumlah dadu lebih dari 9 berarti boleh berjumlah 10, boleh berjumlah 11, boleh berjumlah 12. Ya, itu adalah jumlah kedua dadu lebih dari 9. Ya, apa saja yang berjumlah 10? 4, 6, 64, 55. Ya, yang berjumlah 11, 65, 56. Yang berjumlah 12, 66. Berarti si B-nya di sini ada 6 kemungkinan. Nah, rumus peluang bersyarat itu rumusnya begini. Peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Ya. Jadi tahapannya A dulu cari, B dulu cari, kemudian cari irisannya. Dia A dan B. A dan B ada yang sama enggak? Ada, Pak. 6,4 dengan 6,4. Berarti ada berapa kemungkinan? 1. 1 per ruang sampel, 36. Dibagi peluang B. Si B-nya ada berapa kemungkinan? Ada 6 per 36. 36-nya coret. Jadi 1/6. Dibacanya begini, nak. Peluang A bersyarat B adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Pak, gimana kalau peluang B bersyarat A? Itu adalah peluang B diiris dengan A per peluang A. Peluang kejadian B dengan syarat A telah terjadi. Gitu ya, itu rumus-rumusnya. Dihafalkan wena itu mana lah tanggung yang gini. Ada soalnya. Oke, Pak. Ya. Bapak jadi kita Ya, gimana? B-nya ya. Apanya? Yang jadi syaratnya B-nya. Jadi syarat, jadi peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi. Berarti peluang A iris B per peluang B. Makanya harus diurut kalimatnya. Peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi. Peluang A iris B bagi peluang B. Ya. Peluang kejadian X dengan syarat Y telah terjadi. Peluang X iris Y per peluang Y. Ngikutin ininya urutan hurufnya supaya enakin ngapalinnya ya. Ya, jadi kan huruf T bisa saja A, B, X, Y, BA, bolak-balik supaya pusing. Maka berurut itu. Kemudian teori berikutnya adalah tentang peluang distribusi binomial ya, distribusi binomial. Kalau tadi yang aplikasi kombinasi itu adalah teorema binomial ya, teorema binomial untuk menguraikan bilangan berpangkat. Kalau distribusi binomial adalah buat kombinasinya digunakan buat menghitung peluang. Ya, menghitung peluang kejadian kalau
banyak yang terjadi itu adalah ini N kali ya. Misalkan gini. Diketahui peluang Iko melahirkan anak laki-laki adalah 2/5. Anak laki-laki ya. Berarti peluang Iko melahirkan bukan anak laki-laki itu adalah 3/5. Jadi kejadiannya itu adalah yang laki-laki 2/5, yang bukan laki-laki 3/5. Nah, jika Ibu Iko sekarang punya 5 orang anak, maka peluang Ibu Iko punya anak laki-laki 3 orang adalah gitu. Berarti di sini laki-lakinya 3 orang. Maka di sini rumusnya 5 kombinasi 3 dikalikan peluang laki-lakinya ada 3 orang, pangkat 3. Dikalikan peluang bukan laki-lakinya berarti dipangkatin 2. Ya, sesuai dengan banyaknya pangkat itu ya. Oh, bukan laki-laki ada berapa orang? 2, karena laki-lakinya ada 3. Gitu. Di peluang laki-laki pangkat 3 kali peluang bukan laki-laki dipangkatin 2. Pangkatnya sama dengan nanti teorem binomial 2 tambah 3 hasilnya 5. Ya. Gitu. Tinggal dihitung aja masuk-masukan. Ini adalah tentang peluang distribusi binomial. Ini masuk pengayaan, tetapi Bapak munculkan kenapa? Karena di soal-soal tes ini lagi ngetren ya, atau lagi sering muncul gitu ya, disimak ataupun di SBMPTN. Itu adalah tentang distribusi binomial, jadi objeknya lebih dari ini ya. Kalau misalkan 3, Pak gimana kalau 3 anak laki-laki? Ya, kalau 3 mah nggak perlu pakai rumus begini ya. Kalau misalkan 3 orang anak ya 3 anak manual aja. Kalau 3 anak itu manual, berarti kan ruang sampelnya 2/3, 8 apa saja laki-laki gitu ya. Laki-laki perempuan, laki perempuan laki, perempuan laki-laki. Perempuan laki, perempuan laki perempuan, laki perempuan. Tuh ini 8. Ya, masih manual. Coba kalau 5 orang anak pakai gini. 2/5 kan 52, kamu ngurut 52 anak tidak bisa. Makanya muncul rumus distribusi binomial kayak begini. Gitu ya. Nah, kayak gini tuh anak, tendangan penalti dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dimengerti ini yang bilingual rumus begini? Rizky, Syahnas? Berarti Pak. Berarti ya? Oke. Ini kalau 3 anak, 3 koin manual aja. Tanya, Pak. Ya. Kenapa itu yang L aksennya bukan pangkat 3, yang bukan pangkat 3? L aksennya, kan di sini ada 5 orang anak. Yang laki-laki berapa anak? Ada 2. 3. Berarti Oh, 2 iya, anak lagi perempuan. Oh iya. Sesuaikan pangkatnya itu dengan banyak anaknya gitu ya. Jadi 2 teh perempuannya maksudnya, Pak? Gitu. Oh, Ya. Kan anaknya ada 5, berarti yang laki-lakinya 3, yang perempuannya 2. Nah, itu jadi pangkat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bapak masuk ke dimensi 3. Oke, siap ya. Dimensi 3, Bapak munculkan kubus 5 segitiga, 5 segi 4. Ya, 5 segitiga atau bidang 4 beraturan. 1 soal. Ada jarak, ada sudut. Ya. Di sini yang nomor 17 adalah perhatikan kubus ABCD EFGH di bawah ini. Jika panjang rusuk kubusnya adalah 6, maka panjang proyeksi AF pada ACGE. Ini AF. Ini A. Ini F. Akan diproyeksikan itu dijatuhkan tegak lurus. Ya, kalau garis dijatuhkan tegak lurus ke bidangnya ACGE, maka si A tidak perlu dijatuhkan ke bidang ACGE. Kenapa? Karena si A sudah ada di bidang ACGE. Ya. Nah, yang perlu dijatuhkan adalah si F. F-nya dijatuhkan ke bidang ACGE. Karena ACGE bidangnya tegak. Ya, bidang tegak, lihat ACGE tegak ya, tidak miring, maka si F itu dijatuhkan pasti akan jatuh tegak lurusnya di garis EG. Kenapa Pak? Karena di sini ACGE tegak dan F sebidang dengan garis EG.
Sehingga F dijatuhkan tegak lurus ke garis EG adalah dapat titik jatuhnya adalah di O. Nah, sekarang pertanyaannya, si A dijatuhkan tetap A, si F dijatuhkan jadi O. Jadi pertanyaannya panjang AO apa? AO itu namanya garis proyeksi atau garis hasil proyeksi. Ya, si A tetap A, si F jadi O. Jadi AF kalau dijatuhkan tegak lurus ke ACGE akan menjadi AO. Itu akan menjadi AO. Nah, rumusnya untuk mencari AO gimana? Nah, ini rumusnya. Panjang AO kita hubungkan aja AO ke apa? AO itu kita hubungkan ke di sini boleh ke OF juga ke AF. Ya, di sini OF, ini AF. Di sini yang namanya OF itu adalah 3 akar 2. Karena FH 6 akar 2 berarti OF 3 akar 2 setengahnya. AF diagonal bidang, panjangnya 6 akar 2. Dirapihkan supaya depannya sama 3, berarti 6T 3 kali 2. 2-nya masuk ke dalam akar jadi 4. 4 kali 2, 8. 3 akar 8 sebagai sisi miring, sisi selanjutnya 3 akar 2, sehingga akibatnya AO menjadi 3 akar 6. Dari mana 6? 8 kurang 2. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 17. Belum, Pak. Oke, lanjut. Ini adalah contoh yang segitiga sembarang. Contoh yang segitiga sembarang, hati-hati ya. Segitiga sembarang dan segitiga sama kaki. Untuk mencari jarak, gunakan perbandingan luas segitiga. Kalau segitiga sama kaki, perbandingan luas segitiganya dipakai adalah setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya, jadi cari 2 pasang alas dan tinggi. Kalau segitiga sembarang yang dipakai perbandingan luas segitiganya, yang satu setengah alas kali tinggi, yang satu luas segitiga menggunakan aturan sinus, yaitu setengah kali sisi apit, ya setengah kali 2 sisi yang mengapit sudut kali sin sudutnya, setengah AB sin C. Jadi rumus yang dipakai nanti untuk segitiga sembarang, ini yang paling panjang ya. Rumusnya yang pertama adalah luas segitiga, yang ini aturan sin, dibandingkan dengan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Sin alfanya atau sin A-nya dicari pakai apa? Pakai aturan kosinus kalau diketahui 3 buah sisi. Nah ini. Jadi ini dengan ini. Gitu ya. Oke, lihat. Jika K katanya, jika K itu ada di tengah-tengah AB. Panjang rusuknya 12. Tentukan jarak K ke garis HC. Jarak K ke garis HC. Jarak K ke garis HC. Berarti kalau jarak K ke garis HC kan ya segitiganya sembarang ya, ini kira-kira di sini K aksen. Gitu ya. Kita aksen. Nah, untuk mengetahuinya, hubungkan 3 titik tersebut menjadi sebuah segitiga. Apakah dia segitiga sama kaki, sama sisi, atau siku-siku? Ya, walaupun sekilas kita ketahuan bahwa ini adalah segitiga sembarang, ya kita buktikan. Masing-masing cari. HC adalah 12 akar 2. Dari mana Pak 12 akar 2? Dan 12 akar 2 dari diagonal di bidang. Ya. Kemudian KH adalah 6 akar 5. Dari mana 6 akar 5? Di sini 6, di sini 6 akar 4 atau 12. 12 kali 2, 12 6 kali 2, 6 akar 4, di sini setengahnya 6 akar 1. Akibatnya 6 akar 4, 6 akar 1, maka KC adalah 6 akar 5. Ya. Ini 12 akar 2. Kemudian yang HK dari mana? Oh, ini 12. Ini EK dengan KC sama. Sama kaki. Di tengah-tengah nih ke ujung. Ini tengah-tengah ke ujung. Berarti di sini 6 akar 5. 12 itu kalau diuraikan menjadi 6 kali 2 atau 6 akar 4. 6 akar 4, 6 akar 5, maka HK dapat 6 akar 9. Dari mana 9? 4 tambah 5.
Karena 9 adalah akar 9 adalah 3, 3 kali 6 adalah 18. Tuh, ketahuan ini semuanya segitiganya atau panjang sisinya beda. Ya, beda. Nah, kalau sudah, kita mau mencari kakak aksen. Ini siku-siku. Jadi alasnya 12 akar 2, tingginya kakak aksen. Ya. Kemudian ambil sebuah sudut sembarang. Ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh juga di sini. Bapak biasanya ngambil yang enak di sini. Ya, di C. Boleh di sini, boleh. Ya, yang penting kita cari cos alfa. Ya, si alfa ini cari pakai aturan apa? Cos, karena diketahui 3 sisi. Nggak mungkin pakai sin. Ya, cari cos. Jadi cos alfa adalah rumusnya B kuadrat. B dan C adalah sisi yang mengapit sudut. Oh, ini alfa 12, 18 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat dikurangi sisi depannya 6 akar 5 kuadrat. Per 2 kali sisi yang mengapit. 2 kali 18 kali 12 akar 2. Dihitung dapat 1/4 akar 2. 1/4 akar 2 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sudutnya, kalau cos yang hasilnya setengah akar 2, sudutnya 45 derajat. Nah, kalau sudah ini 45 derajat ketahuan besar alfanya, gunakan luas segitiga. Setengah alasnya adalah 12 akar 2 atau HC, tingginya kakak aksen. Kita mencari kakak aksen ya. Sama dengan pakai aturan sinus, setengah sisi yang mengapit 18 kali 12 akar 2, sin 4, 5. 12 akar 2 coret dengan setengah kanan kiri ada 12 akar 2. Jadi kakak aksen adalah 18 dikalikan sinus 4, 5. Sin 4, 5 setengah akar 2. Nah, ini yang paling panjang di dimensi 3. Ya, di dimensi 3 paling panjang ini. Segitiga sembarang. Ya, yang lainnya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi dan kaki. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini. Lihat soal sebelumnya. Oke, yang ini 17 tanya. Kalau pakai segitiga A, E, O. Oh, Itu bagus. Sama aja. So, AEO lebih bagus lagi, lebih pendek ya. Di sini 6-nya kayaknya. ya. Ini 3 akar 2. Tuh, 6, 3 akar 2. 6 itu 3 akar 4. 3 akar 4, 3 akar 2, 3 akar 6. Sama. Oke. Ya. Berbagai cara. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita masuk lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini soal 18, hati-hati ini dimengerti ya. Kemudian nomor 19. Nomor 19 apa? Nomor 19 itu adalah 5 segi 4 beraturan. Dengan panjang rusuk alasnya 12. Berarti di sini 12, di sini 12. Ya. Rusuk tegaknya, awas rusuk tegak bukan tinggi ya. Rusuk tegak itu adalah yang ini. 12 akar 2. Ini juga 12 akar 2. 12 akar 2. Kemudian jarak A ke TC. A ke TC. Oh, berarti ini kita hubungkan. A ke TC. Buat segitiganya. Di sini T. Sorry. Oh, pakai hitam. T, A, C. Nah, gitu ya. Jarak A ke TC. Berarti anggap saja di sini A aksen. Ya, ini harus siku. Kita cari panjangnya. Gimana untuk mengetahui apakah dia segitiga sama kaki, sama sisi, sembarang, atau siku-siku. Kita cari panjangnya. Di sini TA 12 akar 2. TC 12 akar 2. AC sudah tahu belum? Belum, harus dicari. 12, 12. Oh, berarti AC berapa? 12 akar 2. 12 akar 2. Sekarang ketahuan, TAC segitiga apa? Sama sisi. Sama sisi. Ingat, rumus tinggi segitiga sama sisi. Di catatan Bapak sudah ketahuan tinggi segitiga sama sisi. Rumusnya adalah X per 2 akar 3. Hafalin karena sering muncul. Kalau tidak hafal, pakai Pitagoras. Karena sering muncul, Bapak wajib hafal. Ya, hafalin. Kayak gini kan, X-nya berapa Pak? Oh, X-nya itu adalah segitiga sama sisi
Di sini AA aksen adalah tingginya. X-nya panjang sisi segitiganya. Berapa? 12 akar 2 per 2 kali akar 3. Jadi hasilnya 12 bagi 2 berapa? 6. Akar 2 kali akar 3 akar berapa? Akar 6. Gitu? Ya. Ya, Pak. Betul? Iya. Jadi jawabannya adalah 6 akar 6. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, ini kalau pakai Pitagoras, ini kan sama sisi, ini dengan ini sama, berarti ini tengah-tengah. TC 12 akar 2, berarti si A aksen C adalah 6 akar 2. Ini 12 akar 2-nya rubah jadi 6 kali 2, 2-nya masuk ke dalam akar jadi akar 4. Akar 4 kali akar 2 jadi akar 8. 6 akar 8, 6 akar 2. Otomatis di sini 6 akar 8 kurang 2. 6. Sifat bilangan Pitagoras ya. Dikurangi di sini kurang 6 akar 6. Ini pakai cara biasa Pitagoras. Kalau ini pakai rumus. Hasilnya sama. Oke. Kelas bilingual sudah ngerti? 12. Oke ya. Oke, lanjut. Sekarang bidang 4 beraturan. Ini adalah 5 segitiga. Tapi bentuknya bidang 4 beraturan, tapi bentuknya ada garis yang tegak lurus alas. Ya. TA tegak lurus ABC. Rusuk TA, TB, TC, katanya TA, TB, TC, itu bidang 4 beraturan. TABC saling tegak lurus. Ini TABC saling tegak lurus. Artinya di sini TABC saling tegak lurus. Semuanya siku. Ya, di A. Di A. Tegak lurus di A. Jadi TA tegak lurus AB, TA tegak lurus AC, BA tegak lurus AC. Ya, nah ini kalimatnya yang betul begitu ya. ABAC 2 akar 2. ABAC 2 akar 2. Ini 2 akar 2, ini 2 akar 2. Berarti sama kaki. Gitu ya. Ingat nih, hati-hati ya. Kemudian jika AT-nya 2, ya. Kemudian alfa adalah sudut antara ABC dengan TBC. Nah, sekarang kita mau membahas Bapak akan jelaskan sudut antara dua buah bidang. ABC dengan TBC, ABC dengan TBC bertemu pada garis apa? ABC dengan TBC. BC. BC, oke ya, BC ya. Yang disebutkan 2 kali aja ini. ABC dengan TBC bertemu di garis apa? Di garis BC. Nah, ini kan 2 kali nih. Nah, berarti si garis BC ini adalah garis pertemuan antara dua buah bidang tersebut. Ya. Nah, cara mencari besar sudutnya, kalau sudut dibentuk oleh 2 garis. Nah, jadi ambil perwakilan garis tiap bidang yang tegak lurus BC. Kalau bidangnya segitiga, maka garis perwakilannya adalah garis tinggi segitiga tersebut. Garis tinggi segitiga TBC yang tegak lurus BC apa? Berarti garis tingginya anggap tarik ke sini, harus tegak lurus. Anggap titiknya di sini adalah Z. Gitu ya. Kemudian ABC juga sama. Ambil atau garis, ambil perwakilan garis ABC, garis tinggi yang tegak lurus BC. Berarti garis tingginya adalah AZ. Jadi sudutnya adalah ini. Nah, sekarang triknya ya. Karena di sini siku-siku di A, ini 2 akar 2, ini 2 akar 2, maka si BC itu panjang dari sini ke sini, ya. Panjang dari sini ke sini itu adalah 2 akar 2 akar 2. Ngerti nggak? Ini 2 akar 2, ini 2 akar 2, maka sisi miringnya 2 akar 4. Ngerti? Ngerti, Pak. Karena siku-siku ya. Berarti kalau 2 akar 4 berapa? Ya 4 dong. Gitu ya. Nah, karena ini AB sama dengan AC, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Maka si Z itu pasti nggak di tengah-tengah BC.
Iya, Pak. Nah, ini pasti sama dengan ini. Dan tambahan dari Bapak, kalau ini sama dengan ini, otomatis ini juga sama dengan ini. Walaupun di gambar ini agak panjang ya, karena Bapak nggak pakai skala ini, ya, kopas daripada di gambar buku ya. Ini sama dengan ini, udah pasti. Asal segitiganya sama kaki. Diulang. Kalau si Z ada di tengah-tengah BC, si Z ada di tengah-tengah BC, maka AB akan sama dengan AC. Ya. Dan BZ akan sama dengan AZ. Ini siku-siku. Kenapa Pak bisa begitu? Kalau ini siku-siku 90, ini kan 45. Kalau ini 45 berarti dari sini ke sini 45 juga dong. Akibatnya ini segitiga sama kaki juga. Ya, segitiga sama kaki juga. Gitu ya. Segitiga sama kaki juga. Berarti di sini berapa derajat gitu ya? Di sini adalah panjang BZ adalah panjang AZ. Jadi kalau digambar nanti sama apa jadi begini nanti. Sorry, gambarnya belum ini ya, belum bikin garisnya ya. Bapak bikin gambar sendiri aja. Di sini T, di sini A, di sini Z. Ini siku-siku. Nah, panjangnya si TA adalah 2. Sudut alfanya di sini. Si AZ-nya adalah 2 juga. 2 dari mana Pak 2? Si BC ya 4. Berarti si BZ adalah setengahnya 2. Karena di sini 2, si AZ juga sama aja dengan 2. Ya, sama nih. Ini pasti sama dengan ini. Sebangunan nantinya. Ya. Oke? Oke ya? Berarti pertanyaannya adalah apa? Tangen alfa. Oke, tangen alfa. Tangen itu apa berapa? Samping desa. Depan. Depan per? Iya. Samping. Depan per samping. Samping. Ya. Depan per samping. Gitu ya. Depannya berapa? 2. Sampingnya? 2. Berarti 1. Jadi dapat alfanya 45 derajat. Gitu. Ya, asal sama kaki ya. Kalau nggak sama kaki, kalian harus mencari rumus dulu. Tapi umumnya biasanya kalau dalam soal ini si ABC itu kalau nggak sama kaki dia, kalau nggak siku-siku dia sama sisi. Kalau nggak siku-siku dia sama sisi. Ya, jadi kalau segitiga sama sisi maka mencari AZ-nya pakai rumus X/2 akar 3. Gitu ya. Satu lagi, ini adalah soal yang terakhir. Bentuk bidang 4 beraturan. Konsepnya apa kalau dalam dimensi 3 bentuk bidang 4 beraturan? Ya. Ini panjang rusuknya 9 ya. Ini panjang rusuknya 9 semuanya ya. Karena bidang 4 beraturan. Nah, di sini si O itu adalah titik berat. Ya, titik berat. O disebut titik berat segitiga. Titik berat segitiga. Titik berat segitiga ABC. Ya. Nah, kemudian di sini adalah garis tinggi C aksen. Kalau di sini A aksen. Bapak pakai yang ini. Ya. Nah, kalau si O titik berat, maka perbandingan antara C aksen O per OC ini punya perbandingan 1:2. Itu udah pasti. Si C-nya ada C aksen O adalah X, maka OC adalah 2X. Jadi yang monyongnya 2, yang tidak monyongnya adalah 1. Ya. Tahap pertama apa? Untuk mencari tingginya, coba kalian cari apa? Panjang CC aksen. Ya. Panjang dari CC aksen. CC aksen adalah tinggi daripada segitiga sama sisi. Oke, ini 9 ya. Ini 9 ini. Tinggi segitiga sama sisi rumusnya apa? X/2 akar 3. Akar 3. X-nya apa? 9. 9/2 akar 3. Gitu ya. Sekarang kita cari. Kita mau mencari TO kan jarak antara titik puncak dengan bidang alas TO ya. Jadi gambarnya nanti begini. Set. 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 Di sini adalah O, di sini adalah
T, di sini adalah C. Di sini TC berapa panjangnya? TC itu panjangnya 9. Ini panjangnya 9. Si OC kita cari. Nah, si OC-nya cari sekarang. Dengan perbandingan tadi. Berarti si OC itu adalah, ini kan 2 nih. Berarti 2/3 kali CC aksen. Kan perbandingannya C aksen O banding OC adalah 1/2. Berarti OC ya 2/3 dari CC aksen. Ya. CC aksennya kita hitung. Ya. 2/3 CC aksennya sudah ada. 9/2 akar 3. 2 coret. 9 bagi 3 berapa? 3. 3 akar 3. Ya, masukkan di sini. Oh, OC-nya 3 akar 3. Oh, TC-nya 9. 3 akar 9. Ya, 9 itu kan 3 kali 3. 3-nya masukin ke akar jadi akar 9. 3 akar 9, 3 akar 3, maka TO sudah pasti 3 akar 6. dari 6 dari mana? 9 kurang 3. 3. Oke, gitu ya. Oke, ya. Pertanyaan yang berikutnya di soal 24 adalah berapakah katanya kalau sudut antara TO dengan apa ya, ada lagi nggak soalnya? Sudut antara apa? Pegang soal nggak? Kayaknya soal yang nomor 24 apa pertanyaannya kan? Beda kan? Kalau Sin apa? 24-nya sin apa? BC Sin sudut antara DC sama ABC. BC sama DC Pak. DC. Oh, ini berarti D ya. DC dengan ABC ya. Oke. DC dengan sin sudut antara DC dengan ABC. Nah, sekarang lihat sudut antara DC dengan ABC ya. Kalau sudut antara DC dengan ABC berarti DC dengan ABC bertemu pada apa? Bertemu pada titik, bertemu pada garis. Titik apa? C. Titik C. Ya udah, berarti sudutnya karena bertemu pada titik C berarti sudutnya adalah ada di titik C. Gitu ya. Nah, jangan lupa karena titik C si bidang segitiganya ambil perwakilannya yang dari titik C. Ingat karena segitiga selalu perwakilannya itu garis tingginya. Ya, garis tinggi segitiga. Dari titik apa? Dari titik C. Berarti garis perwakilannya adalah C aksen. Ya. Karena ada bentuk segitiga siku-siku dengan DO, berarti kita potong. Ya. Jadi segitiga yang kita ambil jangan segitiga DC, C aksen D. Susah. Ambil aja si DO, karena sudah DO-nya udah ketahuan. Berarti sudutnya adalah yang ini, alfa. Gitu ya. DCO gitu ya, karena siku-siku di O gitu kan, si DO-nya sudah ketahuan ya. Berarti sinnya apa? Masukkan sin itu depan miring depannya 3 akar 6 ya. Miringnya adalah 9 ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 6 ya. Kalau cos ya tinggal samalah samping per miring ya. Kalau cos gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bentar ya. Bapak foto dulu ini. Bapak, Ya. tadi itu yang statistika, pagar dalam, pagar luar itu apa?
pagar dalam, pagar luar boleh. Sebentar ya, kita jelasin sebentar ya. Oke, Pak. Bapak foto dulu ya. Oke. Oke, pagar dalam, pagar luar ya. Ini berarti tambahin sama Bapak ini. Ntar Bapak tambahin dulu ininya, PPT-nya ya. Yes, keluar . Ini that's it. Kelihatan nggak ini, Nana? So, ini Bapak kelihatan? Oke, Pak. Ya. Oke, ini barusan nanya apa? Pagar luar ya, nih? Pagar dalam, pagar luar yang namanya langkah itu 3/2 hamparan. Ya, kemudian pagar dalam itu adalah Q1 dikurangi langkah. Ya, kalau yang namanya pagar luar itu adalah Q3 ditambah. Jadi kalau itu gunanya buat apa, Nak? Itu gunanya kalau ada data misalkan ya X1, X2, X3 sampai yang paling besar adalah XN gitu ya. Nah, di sini ada Q1 ya. Ini paling kecil, X minimum, X besar. Nah, kalau misalkan data disebut bagus ya, data disebut bagus, maka si pagar dalamnya itu ada di sini. Si pagar dalamnya itu mengelilingi atau data itu berada di interval pagar dalam dan pagar luar gitu. Jadi ini datanya di sini. Misalkan data terkecilnya nilai di kelas 12, di kelas 12.1 misalkan yang terkecilnya 30 ya, yang terbesarnya misalkan 50 ya. 50. Nah, kalau misalkan pagar dalamnya di sini nilai terkecilnya misalkan 30, nilai terbesarnya misalkan di sini 80 ya. Nah, misalkan pagar dalam itu apa? Q1 kurang angka. Ini nilainya 10. Kemudian pagar luarnya dihitung dari Q3 tambah langkah, nilainya 90. Maka data nilai di kelas 12.1 itu disebut data yang bagus. Kenapa? Karena nilai terbesar dengan nilai terkecil berada di antara pagar dalam dan pagar luar. Beda kalau misalkan di sini pagar dalamnya ternyata pagar dalamnya 40 ya. Dan pagar luarnya ternyata 70. Berarti pagar dalam 40, pagar luar 70. Berarti nilai terkecil di kelas kamu ada yang 30. Lebih kecil dari pagar dalam, maka data yang kita olah atau nilai ulangan di kelas 12.1 termasuk jelek. Kenapa termasuk jelek? Karena ada nilai yang berada di bawah pagar dalam, 30. Ya ini berarti si nilai 30 itu, nilai 30 tersebut si orangnya harus dihilangkan. Kenapa? Karena orang tersebut merusak lingkungan gitu, atau merusak data. Ya, tidak hanya yang kecil, yang besar juga sama. Di sini nilai terbesarnya 80, sedangkan pagar luarnya 70. Berarti si 80 itu harus dihilangkan juga. Gitu ya. Ini berarti ngerusak lingkungan atau ngerusak data. Itu gunanya pagar dalam, pagar luar sih. Pagar dalam, pagar luar sebetulnya mana ya? Pagar dalam, pagar luar. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Campur aja ini mah ya, karena soal yang
latihan Bapak sudah Bapak kasih segitu. Kalian tinggal ngulang-ngulang aja dengan angka yang berbeda. Kamu nanya, Pak. Oke, boleh. Kalau ragam itu apa, Pak? Ragam itu varian, ya. Ragam itu adalah varian. Varian itu apa? Varian itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Tadi rumus simpangan baku apa? Akar dari sigma XI kurang rata-rata dikuadratin dibagi N. Ya. Nah, kalau akarnya dihilangkan, berarti simpangan baku kuadrat. Ini namanya varian atau ragam. Tinggal hapus aja akarnya, itu jadi ragam atau simpangan baku. Gitu, ya. Jadi, cari dulu simpangan baku. Ya, cari dulu simpangan baku, kemudian kuadratin itu jadi ragam. Barusan siapa yang nanya? Iqbal, Pak. Iqbal, itu Bang? Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi nanya? Apalagi nak? Dimensi 3-nya, ya itulah. Rila siapa Rila ini? Iya, Pak. Rila, kamu SMA mana, Ril? Taruna Bakti, Pak. Taruna Bakti, 12 berapa, Rila? 12.5, Pak. 12.5, oh 12.5. Ril, yang ini kan yang kalau misalkan ada yang nggak kebahas sama Pak Bowo atau Pak Valen, pelajari, tambahin aja, hafalin aja rumus-rumus ininya ya. Yang nggak ininya dilihat tadi. Ada beberapa. Tapi kayaknya Pak Bowo dari awal juga udah dikasih tahu sama Bapak. Ini yang muncul. Disamakan. Rainira Maufa Zafira. Hifzan. Udah lah. Gitu. Oke. Boleh mau nanya, tapi jangan soal dari Bapak. Bisi Bapak pas udah bingung mentok, ternyata ngeluarin soal, disangka ngebocorin. Ini mah. Wah. Jadi di soalnya sama dengan yang di sekolah yang barusan itu. Jadi tidak ngebocorin karena umumnya soalnya semua orang punya soal yang barusan ya. Tinggal kalian ganti-ganti aja angka-angkanya. Paling ada 2 soal yang tidak dikasih. Ada boleh mau nanya lagi siapa? Bapak nggak boleh nanya soal ulangan. Boleh, sok bacain. Ini siapa yang nanya nih? Dibacain. Siapa yang nanya nih? Siapa? Kanya. Tanya, oke kan. Bacakan. Yang statistik. Apa? Yang statistika. Statistika, naon sih? Dalam suatu tes, seorang guru harus memberikan nilai 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5. Ini soal ulangan Bapak gitu? Iya. 3, 4, 5, 6, 7. Terus berapa? Masing-masing berturut-turut sebanyak 3. Oh, tar. Nilai berarti ya? Nilai, kemudian frekuensinya ya? Kayaknya. Iya. 3 nilainya adalah, alam. 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing sebanyak berapa? 3, 4. 3, terus? 4. 6. 8. Dan X kali. X kali. Terus? Nah, jika X paling banyak 9. X paling banyak 9. Maka minimum sama min maksimum berapa? Rata-ratanya ya? Gitu kan? Ya, rata-rata min max. Rata-rata min max ya. Berarti di sini paling banyak 9 ya minimumnya. Ya. Berarti di sini jumlah datanya itu adalah N-nya adalah 3, 4, 6, 8, X ya. 10,
10 jumlah F-nya berarti 10, 21, 21 benar, 21 ditambah X banyak datanya. Ini kita cari sigma FI kali XI-nya. Nilainya 9, 16, 30, berapa? 4, 48 ya. 48, di sini 7X. Berarti rata-rata itu apa? Rata-rata itu berarti 9 tambah 16 tambah 30 tambah 48 tambah 7X per 21 tambah X. Gitu kan? Diulang kan soalnya kan, bisa ada yang salah. Total orangnya. Dalam suatu tes, orang guru memberikan nilai 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Terus berturut-turut sebanyak 3, 4, 6, 8, dan X. Ya. Oke, terus? Jika X paling banyak 9, oke, maka rata-rata minimum dan maksimumnya adalah? Ya, oke, siap. Supaya minimum berarti si guru teh harus ngasih nilai 3, 4, 5, 6, 7 ya. Betul? Iya. Betul ya. Harus 3, 4, 5, 6, 7. Harus ngasih nilai kan, itu wajib ngasih nilai kan? Ya. Iya. Oke. Nah, berarti kita masukkan di sini supaya minimum X minimum, maka si 7 dikasih nilai untuk berapa orang? Satu, betul ya. Boleh nggak ngasih 7, boleh nggak? Jadi di sini 0 orang, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kan si guru teh harus harus ngasih nilai 3, 4, 5, 6, 7. Paling banyak yang nilai 7 itu paling banyak harus 9 orang. Tentukan rata-rata minimum dan maksimumnya. Berarti rata-rata minimum si 7-nya itu dikasih buat 1 orang. Berarti 9 tambah 16 tambah 30 tambah 48 tambah 7 kali 1 orang per 22 gitu ya. Oke. Kalau rata-rata maksimum gimana Pak? Rata-rata maksimum berarti 9 tambah 16 tambah 30 tambah 48 plus 7 kali 9 per gitu ya. Jumlahin berarti 30. Dari mana 30? 21 ditambah 9 gitu. Cari aja ini minimum maksimumnya. Nah, gitu kan. Ya. Jadi mainnya di sini kan, di orangnya ya, di orangnya main kata-kata. Nah, ini soal TPS biasanya begitu kan. Jadi TPS itu kan banyaknya statistik, peluang gitu ya. Gitu, main kata. Data misalkan data paling kecil ada 5 data misalkan ya. Ada 5 data, paling kecilnya 10, paling besarnya 40. Tentukan misalkan rata-rata minimum dan rata-rata maksimumnya. Kalau rata-rata minimum berarti si data ini, si tiga nilai ini ya harus diisi berapa? Harus diisi dalam statistiknya kan boleh berulang. Berarti supaya rata-ratanya minimum, maka si ini harus diisi 10 semuanya. 10. Gitu ya, rata-ratanya jadi minimum. Pak, kenapa enggak 11? Kan yang namanya data itu boleh berulang. Ya. Kalau data paling kecilnya 10, supaya rata-ratanya minimum, ya di sini 10 semua. Begitupun sebaliknya, supaya rata-ratanya maksimum, maka diisi 3 ini harus diisi berapa? 40 semuanya, gitu ya. 40 semuanya, ya. Nah, sama si dosen simak itu diganti lagi 10, gitu ya. Kemudian 5 data nih, misalkan di sini 90, ya. Nah, tentukan katanya kalau ada 5 nilai gitu ya, tentukan rata-rata minimum dan rata-rata maksimumnya dari 5 nilai tersebut. Kalau nilai terkecilnya 10, nilai terbesarnya 90, kemudian mediannya, median dan nilai tengah 40.
deal. Nah, so, ya. Supaya minimum berarti di sini harus angka berapa? 10. 10, Pak. 10. Di sini? 9. Nah, 10. berapa di sini? Supaya minimum 40. 40, bagus. Ya. Jadi supaya minimum yang kiri diisi 10, yang ini diisi 40. Ya. Kemudian supaya maksimum di sini isi berapa? 40. Bagus. Ini? 90. Nah, itu main logika. Gitu ya. Main logika itu begitu. Nah, Pak, ini kan rata-rata mau pelajaran SMP. Iya. Tapi mau dikembangkan kayak begini kan, ada syarat-syarat tertentu, itu main logika. Sudah ini analisis gitu ya. Sok, ada lagi yang mau ditanyakan? Iqbal, Bal? Aku mau nanya Pak, tapi soalnya udah panjang. Naon, soal naon sok. WA tuh bisa nggak Pak? Soal naon sok, soal naon. Masih statistika. Soal ti Bapak, soal ti mana eta? Nggak tahu Pak, dapat aja soal. Oh, iya mah soal. Sok tinggal heula. Mun amun Bapak nggak bisa mah kewe bae jawab. Bentar. Oh, ini mah tabel, Bal. Simpangan baku, diagram kotak garis, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku. Jangan, Bal, ini Bang, di itu nggak pernah ada, Bang. Oh, nggak bakal ada Pak? Mau data tabel begini mah, kalau distribusi frekuensi, ditanyakan simpangan rata-rata, varian, atau simpangan baku, Bang, itu di soal-soal tes nggak pernah ada, karena itu harus menggunakan kalkulator. Gitu ya, banyak. Oh iya, siap Pak. Karena pakai kalkulator kalau begini, kalau bentuk tabel pasti ditanyakan desil, kuartil, modus, median, atau rata-rata mean. Kalau simpangan itu nggak pernah. Kalau simpangan selalu muncul data tunggal. Karena kalau pakai simpangan menggunakan tabel itu harus pakai kalkulator, tidak ada ini. Kamu harus perlu bantuan kalkulator. Mau ayah di bawah. Bapak, Yuk, Pak boleh nanya soal Pak Bowo nggak Pak? sok boleh jauh dibacakan. Soal cerita Pak, tapi Cerita tentang apa? peluang. Peluang sok baca. Ya. 3 orang penembak membidik sebuah sasaran secara serentak. Peluang penembak A dan B mengenai sasaran adalah masing-masing 1/4 dan 2/3. Peluang A 1/4, peluang B 2/3. 2/3. Terus peluang penembak C tidak tepat sasaran adalah setengah. Oke, ya. Jadi gini, 3 orang, peluang A 1/4, peluang B 2/3. Ini tepat sasaran ya. Kalau pakai aksen berarti dia tidak tepat sasaran, ya. Oke? Ya, pakai aksen itu berarti komplement. Berarti kalau peluang A 1/4, peluang A tidak tepat, aksen adalah 3/4. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, peluang B tepat 2/3. Berarti kalau peluang B tidak tepat, itu adalah 1/3. Peluang C tidak tepat setengah, berarti peluang C tepat adalah setengah juga. Ya, hati-hati ini. Ya, kalau bisa dihapus, ini balikan. Jadi yang tepat di kiri, yang tidak tepat di kanan. Bisi pusing nanti pas pengerjaan. Pertanyaannya, tentukan peluang. Pertanyaannya, maka peluang hanya satu penembak yang mengenai sasaran adalah? Oke, berarti peluangnya satu yang tepat. Satu tepat. Berarti kan di sini ada kemungkinannya banyak. A tepat, B tidak tepat, C tidak tepat. Tambah peluang A-nya tidak tepat, B-nya tepat, C-nya tidak tepat. Tambah A-nya tidak tepat, B-nya tidak tepat, C-nya yang tepat. Gitu? Ya, tinggal masuk-masukkan. Ya, peluang A tepat 1/4 kali ini dan kan ya. B-nya tidak tepat 1/3. C-nya tidak tepat setengah. Tambah A-nya tidak tepat 3/4. B-nya tepat
2/3. C-nya tidak tepat, setengah. Tambah A-nya tidak tepat, 3/4. B-nya tidak tepat, 1/3. C-nya tepat, setengah. Sudah, dikalikan aja. Tinggal dijumlahin. Bisa, ini jelas nih? Ya. Pak, kalau untuk ya. nentuin peluang A terus B aksen gitu gimana, Pak? Oh, ini peluang A-nya 1/4. Peluang A aksennya itu berarti yang tidak tepat 1 dikurangi 1/4. Ya, Pak. Maksudnya menentukan yang ini, Pak, yang di bawahnya, yang ditambahnya. Oh, yang ini. Gini. Bebas. Kan di sini bebas. Ini kan peluang 1 tepat. 1 tepat itu berarti yang tepatnya boleh A, boleh B, boleh C, kan? Ya. Tapi hanya 1 yang tepat. Berarti kalau 1 tepat, si A-nya tepat. B dan C-nya berarti tidak tepat. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, si B-nya yang tepat, si A dan C-nya tidak tepat. Ya, ditambah si C-nya yang tepat, si A dan B-nya tidak tepat. Nah, begitu. Jadi ada 3 orang di sini ya, A, B, C. Ya. Jadi yang tepatnya jangan si A tepat, B tepat, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan di sini aturannya hanya 1 orang yang tepat. Ya, kalau 1 orang tepat berarti yang apa saja bisa si A yang tepat, bisa si B yang tepat, bisa si C yang tepat. Tapi kondisi yang lainnya harus tidak tepat. Pada saat A tepat, si B dan C tidak tepat gitu. Jangan ngitungnya peluang A tambah peluang B tambah peluang C, enggak, ada 3 orang, ya. Oke, Pak. Oke. Kalau sama Bapak di sini peluang 2 tepat gitu ya. Hanya 2 orang yang lulus. Nah, itu penguraiannya agak lumayan dir. Kalau 2 tepat berarti AB, C-nya nggak lulus gitu ya. AC, B-nya nggak lulus. Kayak gitu di manual ya, manual. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak nanya soal, udah dikirim di chat. Kirim di chat? Oke. Iya. Nah, Bapak keluar dulu berarti kalau dikirim di chat. Cek dulu. Dan susah ngebukanya. Chat. Kirim ini aja. Siapa yang barusan nanya? Halo? Aku, Pak. Namanya siapa? Salina, Pak. Salina, Sal, kirim ke ini aja ke Kanya, nanti Kanya ngirim WA ke Bapak. Oke, Pak. Susah ngebukanya ini. Udah, Pak, di WA. Di WA, oke. Soal nomor berapa, kan? Oh, soal simak UI. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 6 kali. Peluang munculnya angka yang lebih besar atau sama dengan 5 dalam minimal 5 kali pelemparan. Dalam minimal 5 kali pelemparan. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 6 kali.
peluang munculnya angka yang lebih besar atau sama dengan 5 dalam minimal 5 kali pelemparan. Oke. Dalam minimal 5 kali pelemparan. Kamu sebuah dadu dilemparkan sebanyak 6 kali. Oh, oke. Bisa. Oke. Ini kelihatan? Ini berarti sebuah dadu dilempar sebanyak 6 kali, peluang munculnya angka yang lebih besar atau sama dengan 5, lebih besar atau sama dengan 5 dalam minimal 5 kali pelemparan. Oke, satu dadu dilempar 6 kali. Peluang muncul dilempar 6 kali. Peluang muncul angka yang lebih besar atau sama dengan 5. Lebih besar atau sama dengan 5. Berarti lebih besar sama dengan 5 itu berapa peluangnya? Halo? Kanya? Kenapa? Sal, kelihatan nggak ini, Sal? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Berarti di sini ruang sampelnya berapa, Salina? 6 ya. Ruang sampelnya 6 kan satu dadu ya. Satu dadu ya. Berarti peluang yang lebih besar sama dengan 5 berarti kan 2/6 ya. 2/6 betul? Oke. Ya, Pak. Berarti kan lebih besar sama 5 itu kan 5 dan 6, 2/6 atau 2/6 atau 1/3. Nah, peluang yang ditanya di sini berapa kali munculnya? Kalau dilempar 6 kali. Peluang munculnya angka lebih besar atau sama dengan 5 dalam minimal 5 kali pelemparan ya, dalam minimal 5 kali pelemparan. Dalam minimal 5 kali pelemparan. Dalam minimal 5 kali pelemparan. Berarti di sini munculnya adalah 5. Ya, munculnya 5 kali. Munculnya 5 kali berarti di sini 6 kombinasi 5 ya, dikalikan 1/3 pangkat 5 kali 2/3 pangkat berapa? Halo? Pangkat 1. Ngerti nggak ini? Ya, Pak. Oke, ya. Sekarang kalau dalam 6 kali pelemparan, kan lebih besar daripada 5 kali pelemparan ya. Berarti karena di sini 6 kali, berarti 6 kombinasi 6 dikalikan 1/3 pangkat berapa? 6. Pangkat 6, bagus. 2/3-nya mana? Tidak ada. Oke? Ya? Ya, Pak. Berarti ini tambahin 6 kombinasi 5 sama dengan 6 kombinasi 1 ya. 6 kombinasi 1. 1/3 pangkat 5 berarti 1/3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 981 kali 81 243. 81 kali 3 ya 243. Kalikan 2/3. Ini jadi 4/243. Sekarang yang 6 kali pelemparan ya, atau 6 kali muncul berarti 6 kombinasi 6 1 pangkat 6 1, 3 pangkat 6 adalah berapa 3 pangkat 6? 9 kali 9 kali 9. Oh, 24 pangkat 3 nggak boleh disederhanain ini. Itu 12/243 kali 3. 36. Ini 3 pangkat 6. Kayaknya 3 pangkat 6 hitungannya 981 kali 9. 729. 1/729. 13/729 ada nggak? 13/729. Ada Salina 13/729? Ada. Nah, yang A ya. Nah, itu salah satu contoh simak UI yang bentuknya apa, Cik? Rumus apa ini? Yang Bapak barusan bahas. Binom. Kan distribusi binomial. Ya, distribusi binomial. Ya, itu kan di buku paket pengayaan. Ya. Tapi Bapak ajarin. Ya, contohnya ini.
Barusan Salina nanya simak UI. Nah ini Sal, kalau di UN mah nggak pernah muncul yang kayak begini, tetapi di soal simak atau SBMPTN suka ada. Oke, Pak. Oke, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, itu kan diaplikasikan. Cuma di sini kalimatnya tidak jelas atau tidak sejelas punya anak atau tendangan penalti ya. Kalau tendangan penalti kan jelas gitu ya, masuk dan tidak masuk, gitu kan ya. Kalau punya anak laki-laki dan perempuan jenis kelamin ya, koin, angka, gambar. Kalau ini kan peluang dadu yang lebih besar 5 dan komplemennya adalah yang lebih kecil dari 5. Gitu ya, aplikasi nambah-nambah lah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh. Halo? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Nataya, Deaya, Fahira, Kansa, Naidira, Hana, perasaan Hana di Daniel kan? Iya. Nggak pernah ini tutor nggak pernah tutor Hana nih. Si Hana teh. Kaila, Nataya, Rainira, Fahira, Kansa, Rizky Akbar. Ini kayaknya nanya lagi kayaknya. Nomor 15. Nah, nomor 15 di Hana. 15. Oke. Kayaknya nomor 15 di sini diketahui 5 huruf vokal dan 7 huruf konsonan termasuk huruf G. Aduh, lupa lagi ini deh. Ya, nomor 15T ada di sini ada pertanyaan dari Kanya katanya di sini. 5 huruf vokal. 5 vokal. Huruf vokal itu berarti A, I, U, E, O. 7 huruf konsonan. 7 konsonan. Ya, termasuk G. Termasuk G. Ya. Tentukan banyak susunan 5 huruf terdiri dari 2 huruf vokal dan 3 huruf konsonan. Jika huruf pertama adalah G. Gitu ya. Oke. Di sini berarti katanya tentukan banyak susunan 5 huruf. Berarti di sini ada 5 huruf. 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk huruf G ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan disusun katanya adalah dari ke 12 huruf ini yang terdiri dari 5 vokal dan 7 konsonan akan diambil 2 huruf vokal ya, diambil 2 vokal dan 3 konsonan. Nah, konsonan ya. Tentukan banyak kemungkinan jika huruf pertama harus G, tetapi dari 3 konsonan ini di sini huruf pertama yang ini adalah harus huruf G. Nah, ini harus G huruf pertamanya. Ya, huruf pertamanya. Huruf pertamanya. Berarti cara mencarinya bagaimana? Ya, cara mencarinya adalah yang pertama ini ada 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan dari sini adalah contoh soal yang bentuknya apa? Ini bentuk gabungan antara permutasi dengan kombinasi ya.
permutasi dengan kombinasi. Pertama kita ambil dulu di sini banyak cara pengambilan hurufnya saja. Ya, huruf kita ambil, huruf vokal kita ambil. Vokalnya ada berapa? 5. Ada 5. Diambil berapa vokal dalam soal? 2. Berarti 5. Permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Diambil vokal. Pengambilan dulu ya. Awas, ini salah satu contoh soal. Dalam satu soal pengerjaannya itu ada permutasi, ada kombinasi. Kombinasi berarti, Pak. Kombinasi. Ini kan baru ngambil huruf vokalnya dulu. Dari 5 huruf vokal diambil berapa vokal? 2. Kenapa Pak diambil 2? Karena di sini aturannya harus 2 vokal. Ya, ini baru pengambilan hurufnya. Belum ditempatkan, awas ya, belum ditempatkan. Sekarang kita ambil huruf konsonan. Konsonan. Cik, sekarang. Yuk. Konsonan ada berapa? 7. G sudah terambil. 6. Kombinasi? 3. 3. Awas. 2. Diambil 2. Kenapa nggak diambil 3? Soalnya udah ada Karena si G sudah ditempatkan di sini. Ya. Ya, Pak. Si G sudah ditempatkan di sini. Ini baru pengambilan huruf kan? Sekarang baru posisinya. Ya. Posisinya. Ini ada berapa kotak? Yang belum terisi ada berapa kotak? 4. 4. Muter-muter boleh? Boleh. Boleh. Jadi di sini nanti huruf vokalnya diambil 2, huruf konsonannya dari 6 diambil 2. Kenapa enggak 7 kombinasi 3? Karena dari 7 konsonan si G sudah diambil 1 di sini ya. Jadi tinggal 6 konsonan lagi. Yang harusnya diambil 3 sudah diisi oleh G1, berarti 6 kombinasi 2 dikalikan. Nah, ini baru posisi ini kan setiap huruf yang kita ambil 4, ini si posisi huruf itu di dalam kotak ini bisa putar-putar kan? Ya. Bisa putar-putar, bukan lagi kalau sudah di sini bukan lagi tentang vokal dan konsonan ya. Setiap kita ngambil 4 huruf, 2 vokal, 2 konsonan, boleh diputar-putar enggak? Boleh. Kan aturannya di sini harus ada 2 vokal dan 2 konsonan. Ya. 2 vokal dan 2 konsonan. Jadi si G itu 1 konsonan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini dikali berapa? Coba ada yang tahu? Berapa? Untuk posisi yang ada 4 ini. Bapak? Ini 5C2 kali 6C2, satu lagi dikali berapa? Untuk posisi huruf yang di kotak ini. Ada yang tahu? 5C2 kali 6C2 ya, 5C2 buat huruf vokal diambil 2, kemudian konsonan dari 6 diambil 2, dikalikan setiap kotak di sini posisinya kan bisa diputar-putar ya. Nah, di sini adalah 4 kotak ya. Ini dikalikan 4 faktorial atau 4 permutasi 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial. Nah, ini tanya. Ya. Ini contoh yang 4 faktorial itu boleh jadi nulisnya gini, 4 permutasi 4 ya. Boleh 4 permutasi 4, boleh juga 4 kali 3 kali 2 kali 1, boleh juga 4 faktorial. Itu sama saja. Ya, ini contoh yang ada kombinasi dan permutasi. 2 tahun kemarin kalau tidak salah ini peluang model baru. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Nah, coba kalau misalkan huruf konsonannya sudah ada diambil 2 huruf gitu ya. Kalau diambil 2 huruf konsonannya di depan awal 2 konsonan berarti di sini nanti terisi G lagi. Ya, berarti konsonannya tinggal milih 1. Ya itulah di utak-atiknya mana inilah. Soal ulangan Bapak kan ini ya yang soal terakhir ya. Ya. Si Nepil aja yang betul. Ya, udah biasa. Nepil sama siapa? Gitu kayaknya
Tapi tahun sekarang itu yang peluang lumayan pada gede-gede. Kalau yang tahun kemarin, wah itu sampai diprotes sama orang tua. Karena banyak yang remedial pas unggulan. Bagaimana kena ini unggulan peluang. Tapi sekarang mah bagus-bagus pada ujian besar. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kamu latihan sendiri saja ya. Boleh keluar langsung ya dari ini ya. Belajar sendiri, istirahat dulu. Malam mau buka-buka lagi, boleh. Diganti-ganti aja itu soal-soal yang bapaknya. Ya. Bapak Oke. Apanya? Gimana? Halo. Bahasa membahas buku Gama. Buku apa? Halo. Buku Gama apa? Kayaknya Itu Pak yang bentar. lu mana? Shalina, Nana, Ya, Pak. Randipa bisa ngikutin kan ini? Bisa, Pak. Bisa. Zafira Bisa, Pak. Zafira teh 12-1 juga kan ya? Iya, Pak. Oke. Zafira. Jawab, kamu ulang lagi, jawab malam, jawab. Kan biasa kamu mah suka ini salah ngitung. Diulang Pak. juga kan. Bapak izin keluar ya, Pak. Oke, kalau Makasih, yang Pak. sama-sama Terima yang kasih ini juga, Pak. Terima kasih, Bapak.